Bismillahirrahmanirrahim. Di pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat amalan hati, ya. Syarat-syarat batin untuk amalan-amalan hati. Di antaranya adalah khusyuk, kata Imam Ghazali. Dasarnya, kata Imam Ghazali, berdasarkan firman Allah, aqimis sholati li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu memang fungsinya mengingat Allah, bukan mengingat yang lain. Jadi kalau lagi sholat jangan ingat yang lain. Biar suikat janji, jangan diingat. Lagi sholat nih, ingat Allah. Jadi ingat Allah. Nanti kalau ingat Allah, biar Allah yang mengijabah setiap harapan kita. Kita harus ingat tuh, belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ketika dibakar, dia mau dibakar. Itu kan Nabi Ibrahim tuh, ini cecak ini. Ketika mau dibakar nih Nabi Ibrahim, itu datang malaikat menawarkan bantuan. Mintalah, kata malaikat Jibril, mintalah wahai Ibrahim. Nanti akan saya sampaikan kepada Allah. Apa kata Ibrahim? Cukuplah keyakinanku bahwa Allah Maha Tahu sebagai doaku kepada Allah. Ibrahim yakin bahwa Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh Ibrahim. Tanpa diminta pun, kata Ibrahim, cukuplah keyakinanku bahwa Allah Maha Tahu sebagai doaku kepada Allah. Kan luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim tak meminta pun, Ibrahim yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan. Ingat, jadi sholat itu li zikri, mengingat Allah, bukan mengingat yang lain-lain. Oleh sebab itu hadis Nabi SAW, kamin qaimin hazzuhu minas sholati ta'abu wa nasobu. Betapa banyak orang yang berdiri, ya, dia hanya mendapatkan bagian dari sholatnya itu apa? Ta'abu wa nasobu, capek dan letih, nggak dapat yang lain. Sholatnya nggak dapat lain kecuali capek dan letih. Karena tidak li zikri, tidak karena mengingat Allah. Gitu. Oleh itu karena Imam Ghazali, wa'lam anna sholata innama hiya zikrun wa qira'atun wa munajatun wa muhawwiratun. Sesungguhnya sholat itu adalah zikir, mengingat Allah, bacaan-bacaan yang sudah ditentukan, munajat, memohon kepada Allah, kan di ruku, sujud, ya kan? Doa di antara dua sujud itu doa semua itu. Mulai dari iftitah itu doa semua, ya kan? Munajat doa itu, sholat itu. Wa muhawwirah, ini ingat nih, sholat itu dialog antara hamba dengan Allah. Nanti kalau kita ngaji tafsir di surat Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu dibagi pada beberapa bagian. Ada bagian Allah, ada bagian hamba yang lagi membacanya. Kan begitu. Itu dialog. Wazalika la yakunu illa bihuduril qalbi. Dan semua itu zikir, qiraat, munajat, dialog itu enggak akan kita temukan, enggak akan tercapai di pribadi seorang musolli, orang yang sholat, kecuali dia menghadirkan hatinya saat sholat. Jadi kalau sholat itu hadirkan hati, bukan menghadirkan sosok dia yang belum tentu menjadi jodoh kamu. Ya. Jadi hadirkan Allah. Soal dia belakangan. Nanti Allah yang mempertemukan di waktu dan tempat yang lebih baik, ya kan? Kan begitu. Kita ini sholat segala macam ingat. Apalagi punya hutang yang sejatuh tempo. Atau COD so datang, kong doi belum gajian ini. Gimana ini? Jadi ingatnya Allah, menghadirkan hati. Wa tamamuhu yahsulu bitafhimi wa ta'zimi wal haibah wa roja wal haya gitu. Kesempurnaannya adalah
itu bisa dicapai dengan pemahaman. Berarti ngaji biar paham. Mengagungkan Allah, merasakan rasa takut, ada harapan dan rasa malu. Jadi kita tuh harus punya harapan terhadap doa-doa kita. Ada rasa malu, jangan minta yang ibadah jarang-jarang, minta terlalu banyak gitu kan. Ya pasti Allah kasih juga, Allah kasih karena saking Rahman dan Rahimnya Allah, tetap Allah kasih. Cuma persoalannya kamu ini nggak ada malunya. Ibadah jarang-jarang, musuh juga tidak, mintanya tuh banyak. Tapi tidak apa-apa, minta aja sebagai orang awam ya minta. Segala macam minta gitu. Tapi kamu harus punya rasa malu, imbangi permintaanmu dengan ibadah kepada Allah yang maksimal. Paham? Bukan berarti saya nak meminta. Minta tapi imbangi ibadah kamu gitu dengan rasa malu gitu. Permintaan kamu itu diimbangi dengan ibadah yang maksimal karena punya rasa malu. Gitulah. Nah, keseluruhannya itu kata Imam Ghazali, kullama zadal ilmu billah zadat khasyatu. Tatkala bertambah ilmu, pengetahuan kita tentang Allah, maka bertambah juga rasa takut kita kepada Allah. Gitu. Dan hadirnya apa? Hati. Jadi makin bertambah ilmu, insya Allah makin takut kepada Allah. Makanya kalau belum ada rasa takut kepada Allah, ngaji dulu. Ngaji sampai ada rasa takut kepada Allah. Gitu. Gitu nih. Belum apa-apa. Dikira ngaji itu kayak kerja di perusahaan, resign dari perusahaan, resign dari ngaji gitu. Statusnya resign dari ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kata Imam Ghazali, fa iza sami'tal azan yang bagi antas tahdirul qalbah. Apabila engkau mendengarkan azan, maka sepantasnya engkau hadirkan hatimu haulan nida, pada ngerinya panggilan yaumal kiamati, di hari kiamat. Gitu ta. Kalau azan berkumandang, hadirkan hatimu seakan-akan itu panggilan di hari kiamat, memanggilmu. Hei fulan bin fulan, sini kau. Ini dibacakan, lalu maju ke depan, dibacakan buku amalannya. Ada yang kemudian dikasih buku amalannya dari ashabul yumna bagian kanan, ada ashabul shimal diberi dari bagian kiri, dan mereka yang diberi dari bagian kanan itulah yang beruntung ketimbang yang diberi buku catatan amalnya dari bagian kiri. Mudah-mudahan kita ashabul yumna, ya kan? Sehingga amalan buku catatan kita diberi dari arah kanan. Itu hadirkan hati. Kan orang nanti dipanggil tuh, sini kau. Dikasih itu amal ibadah. Dipanggil satu-satu saat di mizan, ditimbang, masya Allah. Gitu. Dan ketika kemudian panggilan azan itu, maka watatas syamara, gitu. Bizahirika wa batinika li ijabati wa musarraati. Kamu harus mempersiapkan lahir dan batinmu untuk memenuhi panggilan tersebut dan bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Saya bilang tadi kalau ukuran fikih selama masih di dalam durasi waktu yang ditentukan, tidak ada masalah aturan fikihnya. Misalnya begini, zuhur sejak tergelincirnya matahari ke arah barat sampai belum waktu asar, itu masih waktu sholat zuhur. Masih bisa melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau dalam pandangan adab kita kepada Allah, itu memang itu dia, pandang enteng, sul adab. Gitu. Tapi kalau ukuran fikih sih kan, bagaimana kaidah usul fikihnya? Al-amru la yaktadi fawra. Perintah itu tidak menuntut untuk segera dikerjakan selama masih dalam rentan waktu yang ditentukan. Tapi kalau fikih ya bersegera gitu. Fa innal musarri'in ila hadzan nidai hum allazina yunaduna bil lutfi yaumal ardi al akbar.
Mereka yang kemudian orang-orang yang bersegera terhadap panggilan azan tersebut adalah mereka yang nantinya akan dipanggil dengan panggilan lembut, gitu, pada hari di mana ditunjukkan perkara yang besar, yaitu hari kiamat. Dipanggil kita dengan panggilan yang lembut. Atau saya bilang tadi, kalau kemudian mati, dipanggil kita dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan panggilan yang seindah-indahnya panggilan bagi jiwa yang husnul khotimah. Gitu. Masya Allah. Fa in wajadta qalbaka mamlu'an bil farhi wal istabsyari. Apabila engkau menemukan hatimu penuh dengan rasa gembira, riang, senang, gitu. Kemudian kamu bergegas terhadap panggilan tersebut, maka fasayakunu mislu zalik fi zalika nida, maka nanti keberadaanmu sama dengan perkara itu, sama dengan panggilan tersebut. Artinya nanti kita bakal diistimewakan oleh Allah. Jadi kira-kira begini, kalau kita itu merasa kenapa doa-doa kita lama diijabah, harapan kita sering kandas, padahal sudah dipanjatkan di sepertiga malam dan seperdua malam. Ya kan? Tapi harapan itu belum juga terkabul. Bisa jadi ada kewajiban kita yang semestinya segera kita tunaikan, tapi dinanti. Gitu. Bisa jadi, walaupun Maha Rahman dan Rahim Allah tidak hanya karena itu. Itu. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, arihna biha ya Bilal, istirahatkan aku atau kami ya Bilal dengan panggilan azan itu. Karena Nabi sholat itu katanya, sholat itu menjadi qurratu a'yun gitu. Sholat itu menjadi pelipur hati bagi Nabi SAW. Jadi sholat itu menjadi tempat untuk istirahatnya Nabi dari pengatnya kehidupan ini. Harusnya begitu kita. Jadi kalau capek itu istirahatnya sholat. Sholat itu tempat istirahat dari penatnya kehidupan ini. Tapi kita saking gobloknya kita, bawa-bawa urusan dunia sampai di dalam sholat. Ya kan? Segala macam urusan dunia kita bawa di dalam sholat. Buktinya apa? Sampai kadang kita lupa, bukan kadang, sering kita lupa jumlah rakaatnya udah berapa. Gitu ya. Saking apa? Lalainya kita kepada Allah. Gitu. Maka selanjutnya kata Imam Ghazali, fatoharatu toharatu sir amma siwallah. Maka yang dimaksud dengan suci itu adalah sucinya rahasia hati dari selain Allah. Bersihkan hati kita tuh dari segala sesuatu yang selain Allah. Kalau Allah jadi nomor satu, maka Allah akan menomorsatukan kita. Sehingga apapun yang kita inginkan, maka Allah bimbing kita, Allah wujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Dan dengan demikian, sholat itu menjadi sempurna. Sholat itu menjadi sempurna. Maka selanjutnya kata Imam Ghazali, in satarta aurata bisyabi famallazi yastaru aurataka. Kalau engkau menutup auratmu dengan pakaianmu, maka dengan apa engkau akan menutup aurat batinmu di hadapan Allah? Gitu. Mungkin Allah tahu. Maka beradablah di hadapan Allah. Lagi sholat ingat Allah. Bukan lagi sholat ingat yang lain. Salah satu adab kita di hadapan Allah, sholat ingat Allah. Sholat ingat Allah. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu meneliti atas rahasia-rahasia hatimu. Allah tahu. Allah tahu itu. Maka rendahkanlah lahir dan batinmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan angkuh. Kita sholat itu karena karunia Allah. Kalau Allah tidak berikan nikmat karunia, setengah mati kita melaksanakan sholat. Itu sulit itu. Gitu. Maka kata Imam Ghazali selanjutnya adalah lau kuntum baina yadail malik. Sebagaimana, perhatikanlah,
sebagaimana engkau berdiri di hadapan raja. Kaifa takunu, bagaimana keadaanmu ketika engkau berdiri di hadapan raja. Kita aja kalau berdiri di hadapan bupati, dipanggil di hadapan bupati, sopan santunnya bukan main. Ya kan? Dia udah tete-tete, nenek-nenek, kalau bupati dipanggil di kantor bupati, datang kita tuh sambil merundukkan kepala. Betapa sopannya, ndak duduk kalau ndak disuruh duduk. Kan begitu? Nggak bersuara kalau nggak ditanya. Ya kan? Kalau kita padahal kata Imam Ghazali, nggak ada bandingannya raja-raja itu dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita jauh lebih sopan menghadap kepala daerah daripada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sholat? Padahal kepala daerah itu nggak punya surga dan neraka. Di depan sangadi aja kita, depan kepala desa saja kita kan, sopannya bukan main. Padahal kepala desa tidak punya surga dan neraka, tapi sopannya bukan main. Di hadapan Allah saat sholat kita masih tidak ingat Allah. Coba kamu di hadapan bupati, bupati ajak ngomong, kamu main HP, kepret ke bupati, gitu kan? Dibilang apa? Tidak sopan. Proposal kamu bakal ditolak tuh kalau gitu. Nggak jadi. Gitu. Selanjutnya kata Imam Ghazali, maka apabila engkau melakukan semua perkara itu gitu, maka fala takunu kaziban, kamu tidak termasuk orang yang dusta. Kalau sholat menghadirkan hati, tidak dusta dalam hal apa? Kita kan sering bilang wajahtu wajhiya, gitu kan? Lillazi fatara samawati hanifan musliman. Apa itu hanifan musliman? Lurus. Kemudian apa? Berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Itu jadi dusta. Apalagi kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Kenyataannya nggak ingat Allah. Kenyataannya nggak ingat Allah. Berarti apa itu? Dusta. Gitu. Dusta itu. Dan kata Imam Ghazali, fala yang bagi ayakuna hadza kazban fayakunu sababa halaik. Itu menjadi sebab kebinasaan. Kalau ucapan-ucapan itu hanya menjadi dusta belaka. Dusta lah. Salat nggak ingat Allah. Padahal ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembari mulut mengucapkan itu di hadapan Allah, pikiran kita ingat si doi. Gitu. Ya, gimana? Kalau bilang salatnya berbuah, salat kita memang masih setara. Tapi udah alhamdulillah gitu-gitu kita udah mulai sholat. Ya kan? Nah, ini kan bagian daripada ilmu yang harus menjadi pelajaran kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali selanjutnya mengatakan bahwa saat sholat harus ingat kebesaran Allah dan keagungan Allah. Apalagi saat kita ruku itu ingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruku dan sujud. Anggota tubuh paling mulia di antara anggota tubuh kita itu adalah kepala. Tapi kita sujudkan itu di hadapan Allah sebagai mengakui bahwa Allah itu maha besar lagi maha tinggi. Dan tahu sadar diri kata Imam Ghazali bahwa dirimu itu kecil. Dirimu itu apa? Kecil. Dan Allah mengijabah, menyambut seluruh munajat-munajat kita. Maka hal yang paling kecil daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati saat sholat, saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada hadis Nabi, innallaha ta'ala muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyambut orang yang sholat selagi dia tidak berpaling. Selagi hatinya tidak berpaling, Allah sambut dia. Kita Allah sambut dia. Maka kata Imam Ghazali selanjutnya adalah fahbat zahirkah.
zahirokah. Maka jagalah lahir dan batinmu. Wa batinakah. Jagalah lahir dan batinmu dari berpaling. Jangan sampai saat sholat batinmu berpaling dari Allah. Tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling ngeri nih, yang paling ngeri sabda Nabi, bahwa sesungguhnya seorang hamba yang melaksanakan sholat, dia tidak dicatat dari sholatnya itu separuh dari sholatnya, atau sepertiganya, seperempatnya, atau tidak juga seperlimanya, tidak juga seperenam sholatnya, tidak juga sepersepuluh sholatnya. Tetapi yang dicatat dari seseorang saat melaksanakan sholat itu adalah ma'aqala minha. Apa yang dia ingat saat sholat. Itu yang dicatat. Nah, seberapa banyakkah kita mengingat Allah saat kita sholat? Coba. Seberapa banyak kita mengingat Allah saat kita sholat? Hanya itu yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak rasa ingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Wa qala ba'duhum. Berkata sebagian para ulama. Sungguhnya seorang hamba yang sujud dalam satu sujudnya. Wa indahu annahu taqarraba biha. Lalu sesungguhnya dia mendekatkan diri dengan sujud itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lagi sholat mendekatkan diri kepada Allah dengan sujudnya. Dikatakan seandainya dosa-dosanya itu dibagi, seandainya dosa-dosanya saat sujud itu dibagi kepada penduduk negeri tersebut, maka la halaku, sungguh mereka binasa. Lalu ditanya, wa kaifa zalika? Kenapa bisa begitu? Loh, dia kan lagi sujud. Kenapa dosa-dosa orang yang lagi sujud itu kalau dibagi kepada seluruh penduduk negerinya binasa semua penduduk negerinya? Wa kaifa zalika? Kenapa demikian? Qala, maka berkata ba'dum sebagian ulama ini, yakunu sajidan, dia orang yang sujud indallah, di hadapan Allah, tetapi wa qalbuhu, hatinya itu apa? Tunduk ilal hawa, musighun ilal hawa, tunduk kepada hawa nafsunya, wa musyahidul lil batil, dan menyaksikan perkara yang batil. Itu tuh hatinya lagi ingat perkara-perkara yang batil, lagi tunduk kepada, lagi menuruti ingatan-ingatan yang bukan terkait dengan sholat. Gitu tuh. Lagi sholat, hatinya tunduk kepada nafsu yang menggiringnya untuk mengingat perkara-perkara yang bukan terkait dengan sholat. Ingat segala macam, kita ingat. Yang lupa beberapa hari lalu jadi keingat saat sholat. Begitu. Nah, hawa nafsunya itu menguasainya saat melaksanakan sholat. Bagaimana hawa nafsu menguasai seorang hamba saat sholat? Itu tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab.